Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Damai 2 menit menyiram iman. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah atau menderita, tetapi seringkali kesusahan dan penderitaan memang tidak dapat dihindari. Ketika hal ini terjadi, maka nasihat Rasul Petrus dalam bagian ini patut kita perhatikan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 17, di sana firman Tuhan mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dalam nas ini, Rasul Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup mereka di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain, karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi umatnya, tetap mengasihi dan mau berdamai seperti Kristus. Memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi, Rasul Petrus mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah, namun tetap harus mengalami penderitaan, maka hal ini bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memurnikan iman mereka. Dan bagaimana jemaat harus bersikap menghadapi penderitaan itu? Yang pertama, jemaat harus berbahagia, bersyukur, dan bukan takut atau gentar. Mengapa? Sebab jika jemaat menderita karena kebenaran dan bukan karena telah berbuat kejahatan, maka penderitaan ini merupakan suatu pengorbanan yang diperkenan oleh Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih indah selain hidup dalam perkenanan Allah? Yang kedua, jemaat harus tunduk kepada otoritas Kristus sebagai Tuhan yang memegang hidup, bahkan menguasai kehidupan setiap orang, sehingga jemaat dapat mempercayakan diri ke dalam tangannya. Yang ketiga, jemaat harus siap memberi jawaban kepada semua orang tentang pengharapan iman Kristen, yakni pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam hidupnya melalui penderitaan. Jadi pada akhirnya, saudara, pengharapan kita hanya kepada janji Allah, bahwa ada janji yang indah bagi umatnya yang sedang mengalami penderitaan, yaitu Dia yang telah berkenan mengizinkan kita mengalami penderitaan, tidak akan pernah berhenti menopang, memberi kekuatan dan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya. Allah yang mengizinkan anak-anaknya menderita tidak hanya jadi penonton, tetapi turut menanggung penderitaan itu. Immanuel, salam damai, Tuhan Yesus memberkati.